Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita semuanya. Semoga nikmat yang sudah diberikan kepada kita sebagai manusia bisa kita bersyukur atasnya. Salam beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap kita yang datang pada hari ini bisa menjadi pengikut dan bisa mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. Yang terhormat Bapak Wali Kota Jakarta Timur atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Kecamatan Cipayung, yaitu Bapak Lotrandus Panangaran Ritongan. Yang kami hormati Ibu Lurah Kelurahan Munjul, Ibu Sri Nur Hidayah SE. Yang kami hormati Bapak Ibu pengawas sekolah Ibnu Hajar Boarding School dimulai dari tingkat TK sampai dengan SMA. Dan yang kami hormati Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM selaku pembina kami Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu. Yang kami hormati Bapak Windy Aswindi selaku pengawas YDICI. Yang kami hormati Ibu Dwi Sulastri selaku pengawas YDICI. Yang kami hormati Bapak Abdullah Asim selaku pengawas YDICI. Yang kami hormati Bapak Pujiatno LC MPD selaku ketua Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu. Yang kami hormati Bapak Soni Mulana SAN selaku wakil ketua bidang SDN Umum Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu. Dan yang kami hormati Bapak Zaki Mubaro LC MPD selaku wakil ketua bidang pendidikan YDICI. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Ibnu Hajar Boarding School dimulai dari tingkat TK sampai dengan Mat Ali. Dan yang kami hormati rekan-rekan guru, rekan-rekan panitia, para tamu undangan dan panitia yang berhadir pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita semuanya bisa menyaksikan pembukaan Invest tahun 2023. Kami selaku dari panitia ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, Invest tahun 2023 ini adalah Invest atau kegiatan yang kami laksanakan setiap tahun. Dan alhamdulillah ini adalah tahun ke-6 kami laksanakan kegiatan Ibnu Hajar Musabakah Festival. Yang kedua, untuk tahun ini Invest 2023 pelaksananya agak sedikit berbeda. Sebelumnya coverage yang kami lakukan hanya sekitar Jabodetabek, tapi untuk tahun ini Invest 2023 kita laksanakan secara nasional, baik itu online ataupun offline. Adapun untuk peserta Invest tahun 2023 pada tahun ini adalah sekitar 1.600 peserta, tersebar dengan beberapa macam lomba, baik online ataupun offline. Dan total sekolah yang berpartisipasi dalam kegiatan tahun ini adalah sekitar 281 sekolah. Yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan Invest tahun ini seluruh dari ide, kreativitas, dan juga hal-hal yang lainnya itu 100% dilaksanakan dan diinisiasi oleh anak-anak dari Ibnu Hajar Boarding School yang menyesuaikan dengan konsep yang ada di IHBS. Ini adalah hasil dari kreativitas anak-anak yang patut kita banggakan dan patut kita apresiasi. Bapak Ibu semuanya, kami mengucapkan, selaku panitia, mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sponsor, seluruh dukungan moral, material, atau apapun itu yang telah diberikan kepada kami selaku panitia. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu yang telah memberikan naungan kepada kami sehingga Invest tahun 2023 ini bisa terlaksana. Kepada seluruh guru,
kepala sekolah, wakil guru dari Ibnu Hajar Boarding School yang telah ikut membantu kegiatan ini, para komite IHBS mulai dari tingkat TK sampai dengan SMA, para orang tua dari Ibnu Hajar Boarding School, para donatur yang telah rela dan siap untuk membantu kegiatan Invest tahun 2023. Dan yang tak kalah penting adalah seluruh panitia dari Invest tahun 2023. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sponsor yang sudah ikut bergabung dan berpartisipasi dalam kegiatan Invest tahun ini. Ada Objek Jemari, Ibnu Hajar Persada, Pertamina, PT Berkah Sinergi Hayati, Anugerah Jawa Prima, DTO, PT Solusi Jaya, Brand Fashion Muslim, PT Trikon Graha Mandiri, Kopinami, PT Komodo Voyage, CV3 Mitra Berkarya, BSI, Galaksi Baja, PT Beda Abadi, Telkomsel, Munatur, Nobi, Oma Jajan, PT Timah, Kanterpen, dan terutama IHBS TV. Mungkin itu saja laporan yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Kami mohon doa dari Bapak dan Ibu semuanya untuk kelancaran kegiatan opening sampai dengan closing Ibnu Hajar Musabakah Festival tahun 2023. Karena kegiatan tahun ini akan kami laksanakan pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 28 Oktober tahun 2023. Oke, sebelum saya tutup, saya ingin menyebutkan jargon terlebih dahulu. Ketika saya sebut invest, jawabannya adalah spark the new fire. Oke. Invest. Oke. Syukron jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Al-Fauzi Eshum atas laporannya. Oke, hadirin sekalian, kita akan melanjutkan ke acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Baik, sambutan yang pertama adalah dari pembina Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu, Ustadz Dr. Zainal Abidin LCMM. Pada Ustadz Zainal Abidin, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang saya cintai, tamu kita dari kecamatan, Bapak Camat. Ada apa ini? Hati-hati mas. Ya. Bikin teror ini. Baik, Pak Camat ya. Dan mudah-mudahan sebentar lagi jadi wali kota 2024. Bu Lurah ya, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa meramaikan dan juga sekaligus membangkitkan semangat anak-anak kita yang akan berlaga untuk meningkatkan prestasi mereka. Bapak pengawas ya, terima kasih yang juga dari Depok nih Masya Allah, yang setia. Dan Pak pengawas ini sejak 2012 jadi pengawas kita. Oke. Sedikit saya ingin mengulas tentang masalah tujuan kita untuk mengadakan invest ini. Adik-adik sekalian dan juga peserta, mudah-mudahan semua mendapatkan satu kesehatan prima meskipun panas nanti, dan juga tetap bersaing sehat demi menorehkan prestasi yang bersih, yang tidak dikotori oleh apapun, baik perundungan, bullying, kekerasan. Bahkan dari sini kita mulai untuk menghilangkan itu semuanya, insya Allah. Perlu diketahui, seorang muslim yang kuat itu sangat dicintai Allah. Dan orang muslim tidak boleh lemah, terutama di 6 titik. Pertama adalah lemah fisik, ya, sehingga stunting itu sangat tidak sinkron dengan prestasi-prestasi, makanya diperangi oleh negara. Lemah harta, ini juga nggak boleh, bahkan kita dilarang untuk meninggalkan ahli waris yang miskin. Lemah ilmu, ya, tidak boleh kita itu bodoh. Lemah akhlak, moralitas kita, lemah iman dan lemah spiritualitas.
Dari situlah kita memprakarsai invest ini. Makanya misi utama kita adalah mengembangkan sikap, minat, bakat murid yang positif. Mengoptimalisasikan prestasi dan membentuk solidaritas, sportivitas, disiplin, serta cinta terhadap agama dan bangsa. Ya. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kedewasaan. Kalau kalah, yang aku kalah. Kematangan. Karena memang kita diadu secara nasional. Dan saya juga bercita-cita ke depan mengadakan level internasional. Dan kesadaran yang merupakan motivasi intrinsik murid terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu memang tujuannya pendewasaan dan pematangan. Nah yang ketiga, membina keterampilan murid secara intensif dan terukur. Bahkan terukur secara nasional, ya bukan lokal. Jadi adik-adik kalau sudah menang di invest ini sudah nomor 1 tahfidz nasional nomor 1. Begitu juga yang lainnya. Kemudian berikutnya tujuan invest ini. Ya. 1, memelihara persatuan dan kesatuan serta kekompakan murid antar sekolah. Jadi jangan sampai habis lomba ini malah tengkar, habis lomba ini malah nggak akor. Malah kalau kita inginkan ada silaturahmi yang lebih segar lagi. Meningkatkan kebugaran, kecerdasan dan prestasi murid dengan sportivitas tinggi, kan gitu. Gentle gitu, menang gentle, kalah juga gentle. Memperkokoh persahabatan dan solidaritas serta rasa saling memiliki. Bahwa acara ini milik kita bersama dan juga lomba ini milik kita bersama harus kita rawat. Ya, termasuk juga nanti di tempat-tempat karena tempat-tempat yang kita gunakan untuk berlaga itu sebagiannya milik pemerintah dan kita nyewa. Jadi jaga kebersihannya, jaga juga kesopan santunannya. Mengangkat harkat dan martabat agama dan bangsa melalui kegiatan IMPES ini. Ya, nomor 5, menjaring murid berprestasi dan berbakat dalam olahraga, teknologi dan sains. Ya, nanti akan menjadi modal dia untuk berprestasi pada tingkat berikutnya. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya adik-adik, optimalisasi pembinaan bakat, minat dan prestasi murid. Oke. Manfaat akademik. Jadi supaya adik-adik tahu bahwa lomba ini memiliki manfaat akademik dan non-akademik. Nah, yang akademik, murid akan belajar sungguh-sungguh bila mereka sering berkompetisi secara terbuka. Murid belajar lebih mudah bila apa yang mereka pelajari dapat dikaitkan dengan sesuatu yang mereka ketahui dan di dalam ajang perlombaan. Maka semangatnya itu makin tinggi. Murid belajar sebaik-baiknya dan fokus bila sering ikut serta perlombaan. Murid akan mudah belajar dengan mempraktekkannya. Ya, praktek di laga ini. Semakin sering orang menggunakan apa yang ia pelajari, terutama dalam lomba, semakin baik ingatan dan pemahamannya. Sukses dalam perlombaan cenderung merangsang untuk belajar lebih banyak. Dan yang terakhir, murid butuh umpan balik. Nah, cara terbaik stimulus umpan balik adalah apa? Perlombaan dan kompetisi ini. Nah, manfaat non-akademik menjadi ajang untuk mengasah minat dan bakat. Menambah poin murid untuk menempuh jalur prestasi nanti kalau sudah masuk perguruan tinggi. Pengembangan ilmu pengetahuan afektif dan motorik anak. Menciptakan kompetisi tingkat nasional. Merajut persahabatan antar sekolah Islam dan sekolah-sekolah umum sebagai ajang promosi sekolah pada tingkat nasional. Ini pentingnya. Sekarang ini outcome yang didapat berupa karakter. Jadi kita ingin dari perlombaan ini juga muncul pijakan karakter. Nah, karakter yang kita inginkan dari perlombaan ini adalah berani mengambil risiko. Ya, namanya aja perlombaan, itu banyak risikonya, kalah menang terutama. Kemudian yang kedua, mengasah bakat dan kreativitas. Sehingga anak memiliki satu karakter menonjol, yaitu apa? Terus dan terus mengasah kreativitasnya. Yang ketiga, mengusir rasa malas. Jadi udah nggak ada malas-malasan lagi, karena yang menang nomor 3 ingin yang kedua, ingin nomor 1, yang nomor 1 ingin terus mempertahankan. Terus yang keempat, berjiwa sosial dan egaliter. Ya,
Kita tidak pernah kenal dari etnis mana, dari manapun kita sekarang ini duduk bersama, bertanding bersama, dan di lapangan bersama-sama. Nah, gemar membaca, terutama yang ngikutin cerdas cermat, ya, pekerja keras dan disiplin, toleran dan damai. Jadi antar peserta ini tidak ada istilah persaingan itu musuh. Bahkan lawan kita adalah teman. Kalau tidak ada teman, maka tidak ada pertandingan. Gak ada lawan, gak ada pertandingan. Banyak aksi, bukan beradu opini. Nah, ini yang terakhir, ya, kode etik, ya, tolong dipegang semuanya. Kita punya kode etik. Kode etik Invest ini antara lain membimbing murid untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi arahnya adalah yang sekarang ini tujuan utama pendidikan nasional, yaitu ingin membentuk manusia seutuhnya. Apalagi sekarang ini kalau kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila, yang di sana ada kebinekaan global, ya, yang utama pertama adalah bertakwa, beriman dan berakhlak mulia. Memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional, artinya di sini kita jujur apa adanya. Ini loh kemampuan saya, ya kan gitu. Menyelami psikologi para peserta sebagai bahan melakukan pengembangan dan pembinaan bakat dan minat. Ya, dengan lomba ini dia akan diikutkan lomba yang lebih tinggi lagi, yang lebih besar lagi. Kemudian berikutnya menyiapkan suasana perlombaan sebaik mungkin demi suksesnya Invest. Jadi kita siapkan lingkungannya, suasananya, begitu juga pesertanya. Yang tidak kalah pentingnya adalah karakter-karakter yang mewarnai perlombaan itu, harus karakter betul-betul dari profil pelajar Pancasila itu. Membangun kemitraan dan hubungan timbal balik antar para peserta untuk membina tanggung jawab bersama terhadap Invest ini. Nah, berikutnya anggota Invest secara pribadi dan bersama-sama wajib mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat Invest ini. Dan yang terakhir, memelihara hubungan sesama para peserta, semangat kekeluargaan, dan setia kawanan sosial. Jadi itu yang kita inginkan, sehingga kita tambah orang, tambah silaturahmi, tambah teman, tambah sahabat, dan otomatis akan tambah banyak kebaikan. Demikian, mudah-mudahan bisa dimaklumi, dan mohon maaf mungkin agak sedikit panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Zainal Abidin atas sambutannya dan nasihatnya. Semoga nasihatnya bisa bermanfaat untuk kita semua yang ada di sini, ya, Roh. Amin. Oke, kita lanjut ke sambutan yang kedua. Sambutan dari pengawas SMP IHBS Bapak Dr. Andes Baharudin Dalimunte MM. Untuk Bapak Baharudin dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Pak Dr. Zainal, yang terhormat juga Bapak Camat Cipayung, Pak Pandangaran Ritonga, yang saya hormati Bu Lurah, ya pada saat ini sudah ada di tengah kita, Pak RW, Pak RT, atau rekan saya pengawas dari dari Depok, pengawas SD sampai SMA, ya. Rekan saya dari pengawas SD DKI atau di Cipayung, tidak ada ya, Bu Sarbi? Tidak ada ya, mohon. Mungkin ada halangan. Pada pagi hari ini kita berkumpul di lapangan SMP Ibnu Hajar atau di Yayasan Ibnu Hajar Boarding School, yang kegiatan agendanya setiap tahun adalah Invest
melaksanakan IMPES, di mana IMPES ini adalah berupa kegiatan perlombaan, ya. Di mana perlombaan ini bukan hanya sekedar kita mencari juara, bisa juga bersilaturahmi, saling mengenal sesama siswa atau guru, sesama pengawas misalkan di ajang acara ini, ya. Karena ini kegiatan ini sudah kegiatan nasional, sudah luas, ya. Jadi kita perlu juga menambah wawasan, ya. Di dalam lomba itu tentu pasti ada aturan mainnya. Kalau tidak aturan mainnya agak susah kalau ada lomba. Bisa protes, bisa apa nanti. Misalkan contoh, hasil keputusan wasit tidak bisa diganggu gugat, seperti itulah contohnya misalnya, supaya nanti kegiatan itu bisa teratur. Dan ini kegiatan lomba ini salah satunya kita seperti tadi Pak Ustadz sudah mengatakan, Pak Ustadz Dr. Jenal, satu kejujuran, satu lagi silaturahmi, satu lagi ya sportivitas. Di dalam lomba pasti ada yang menang, ada yang kalah. Ya, berarti kalah kita harus mengakui kita belum bisa mencapai juara. Jadi untuk tahun depan kita perbaiki, ya. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana, ya. Tidak ada hambatan. Ini juga saya lihat banyak support dari orang tua ataupun dari sponsor, ya. Dan peserta didik kita yang sponsori kegiatan ini cukup bagus sekali, ya. Ide dari saya dengar dari kepala sekolah SMP, dari Pak Kepala SMP, ini adalah ide dari peserta didik, luar biasa sekali, ya, idenya. Bisa membuat acara seperti ini, baru pelajar, baru peserta didik, apalagi nanti telah dewasa, bisa lebih dari kegiatan seperti ini bisa diciptakan. Pelajar aja sudah bisa menciptakan kegiatan besar seperti ini, eventnya nasional, ya. Memang di sekolah itu ada dua kegiatan yang akademik dan non akademik. Jadi non akademik ini juga jangan kita buat kita sepelekan. Bisa dari non akademik ini peserta didik bisa namanya terkenal, ya. Malah bisa mereka dari non akademik ini mengalahi yang akademiknya, ya. Jadi ini perlu kita pupuk, kita bekali mereka yang berbakat. Seperti tadi Muhammad Jaki baru SD kelas 3 sudah hatam 26 juz, itu luar biasa, ya. Jadi kita juga punya target, ya, seperti SD minimal lulusannya ini sudah bisa 5 juz kalau sudah lulus, misalkan SMP 6. Tapi target, kalau tidak tercapai tidak apa-apa, ya. Dan ini lomba ini kita harus menjadi peserta didik yang berkarakter juga tadi, ya, berkarakter P5, profil Pancasila, ya. Bisa berkolaborasi, bergotong royong, bekerja sama. Ya, yang pertama tadi sudah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga sudah diterangkan oleh Pak Dokter tadi, 12. Kegiatan ini dilaksanakan mungkin dalam 1 minggu, ya. Jadi hasilnya bisa juga nanti menjadi bahan untuk pertimbangan mendapatkan prestasi, ya, dari sekolah atau apalah, dikasih hadiah atau apa dalam prestasinya, ya. Dan kegiatan ini jangan sampai di sini saja, bisa nanti sampai setiap tahun, sampai sampai seterusnya, jangan sampai hanya di sini. Mudah-mudahan berlanjut, ya, di tingkat nasional.
Dan siswa juga tetap semangat, biarpun tidak ikut lomba, tidak terpilih, tetap semangat. Ya, supaya bisa nanti untuk ke depan bisa ikut berpartisipasi. Saya tidak berpanjang lebar karena tadi dari Pak Dr. Jainal tadi sudah banyak membahas masukan-masukan, pengarahan-pengarahan. Kalau ada yang kurang, mohon izin. Mudah-mudahan ini lomba kita ini berjalan lancar sesuai dengan rencana, ya. Tidak ada hambatan. Ini kegiatan ini, saya anggap ini kegiatan luar biasa. Ini adalah ide dari peserta didik kita. Bisa jalan seperti ini. Ini membuat event seperti ini tidak mudah, ya. Mungkin kalau diserahkan kepada kita juga bingung ini kalau event nasional, mengkoordinasikan, merencanakannya bagaimana nanti, ya. Tetapi kegiatan ini tetap kita selesai nanti, tetap kita evaluasi, ya, oleh panitia, di mana nanti kegiatan ini sudah berjalan dengan sesuai rencana apa belum. Jadi untuk kedepannya semakin baik, ya, kalau kita evaluasi. Mungkin cukup dari saya sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Baharudin selaku pengawas SMP IHBS. Oke, selanjutnya adalah sambutan dari Camat Kecamatan Cipayung, Bapak Dr. Andes Panangaran Ritonga. Untuk Bapak Panangaran Ritonga dipersilahkan naik ke panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang saya hormati, wabil khusus hadir di sini pembina daripada Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu, yaitu Bapak Ustadz Dr. Jainal Abidin Syamsuddin LCMM. Juga yang saya hormati para pengawas yayasan, Bapak Widi Aswindi ST, Ibu Dwi Sulastri, Bapak Abdullah Asim, kemudian Ustadz Pujiatno LCMPD selaku Ketua Yayasan, juga yang saya hormati Ustadz Soni Maulana, Wakil Yayasan Bidang SDM dan Umum, yang saya hormati para kepala sekolah dari TK sampai SMA di Yayasan daripada Dakwah Ilmu Cahaya Ilmu ini, Dakwah Islam Cahaya Ilmu. Para orang tua, kemudian saudara saya Bapak Baharudin dari Munte, pembina dari Sudin Pendidikan 2 Jakarta Timur, juga dari Dinas Pendidikan Depok, Ibu Lurah, Bapak RW, dan para pengurus lingkungan lainnya. Tentu juga yang sama-sama kita banggakan, panitia pelaksana IMPES ya 2023. Alhamdulillah, saya merasa berbahagia mendapat undangan ini di dalam sudah lama sebenarnya, ada 2 minggu kontak dengan Ustadz Indra tentang kegiatan ini. Saya tanyakan juga kegiatan ini karena saya nggak bayang Pak. Saya kebetulan tinggalnya ini di Pondoranggon. Saya mendapat informasi bahwa festival ini diikuti ya skalanya nasional. Saya berpikirnya awalnya ini masih zaman kolonial. Saya kira kalau festival itu atau musabakoh itu kita akan ngumpul ya. Ternyata teknologi, ternyata kegiatan ini, festival dan musabakoh ini juga diselenggarakan secara online. Sehingga pesertanya memang nasional. Tadi sudah jelas, saya sudah mendapat gambaran yang gambaran yang jelas dari Kiai kita, Pak Kiai Jainal. Saya baru menangkap bahwa festival ini tadi diselenggarakan secara online dan kemudian ada juga yang hadir offline. Kemudian ini memang diikuti hampir skalanya nasional.
saya merasa bersyukur sebagai camat di Cipayung punya aset yang cukup berpotensi di wilayah Kelurahan Munjul ini. Terima kasih Kiai. Adik-adik atau anak-anak saya yang menjadi panitia, ini suatu kesempatan saya kira yang diberikan oleh para orang tua kita, kiai kita di sini. Karena kita maklumi bersama, anak-anak itu levelnya sampai SD. Sampai SD itu gerakannya cukup lincah. Itu kita orang tua itu susah ngawasinya. Karena energi fisiknya banyak. Mulai SMP sampai kuliah atau SMA, itu idenya yang sulit kita kendalikan. Hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita banyak. Kita selaku orang tua memang di dalam pemberdayaan ini memang harus bisa menoleransi ataupun bisa memberikan kepercayaan. Contoh, saya punya anak putri dulu. Contoh, saat dia mau pergi pulang sekolah, waktu itu mau naik motor, kita ragu melepas motor itu. Kita antar jemput, ibunya tiap pagi ngantar jemput pulang. Karena kita nggak pernah memberi kepercayaan sama dia. Tapi begitu, ya karena kita capek untuk mengantar jemput, akhirnya sekali-sekali kita lepas juga. Disitulah memberikan kepercayaan, akhirnya bisa juga itu naik motor. Sama dengan memberikan kepercayaan untuk event-event seperti ini. Terkadang saya ini mohon maaf Pak RW, bukan di RW 2 ini, bukan. Terkadang saya lihat panitia kegiatan maulid, panitia kegiatan 17-an, itu sepuh semua panitianya. Sehingga kadang-kadang kita yang capek. Ini memang suatu hal yang harus kita tiru melalui event IMPES ini. Kita harus berdayakan anak muda kita, anak-anak kita. Memang kita harus cari juga modalnya, kita juga harus membantu mereka berpikir untuk sarana prasarananya, tapi ide-idenya harus kita berikan ke mereka. Saya apresiasi kepada seluruh pengurus yayasan, kepada juga para orang tua, donatur, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dan sangat tepat anak-anak kita beri kepercayaan untuk sebagai panitia, karena mereka memang idenya itu cukup banyak yang memang harus kadang-kadang kita harus buktikan mereka baru. Dengan bukti baru mereka bisa mengambil hikmah. Alhamdulillah kegiatan ini mudah-mudahan melahirkan anak-anak kita, mengasah mereka untuk lebih berani mengambil keputusan dan kesimpulan. Kita memang harus berikan mereka waktu dan kesempatan untuk mengasah diri. Mudah-mudahan melalui IMPES ini anak-anak kita lebih berkembang, wawasannya juga semakin luas dan timbul sosok-sosok pribadi yang sebagaimana kita harapkan dengan kegiatan IMPES tadi, manusia Indonesia yang seutuhnya. Saya atas nama pemerintah kota, atas nama pemerintah kecamatan, atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Yayasan Ibnu Hajar dan juga kepada anak-anak dan seluruh panitia yang menjadi inisiator dan pelaksana daripada kegiatan IMPES 2023 ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kehadiran kami, pemerintah di sini, dapat memberikan motivasi dan semangat sehingga kegiatan ini mulai dari seremoni pembukaan ini sampai nanti tanggal 28 Oktober, ya di semangat pemuda Indonesia itu memang ada di Ibnu Hajar ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Panangaran Ritonga atas sambutannya. Iya, terima kasih. Wah, tadi kita habis dengerin sambutan-sambutan yang keren dari orang-orang yang keren juga. Betul. Bener kan? Nah, tapi nih Sultan, Nah, sebenarnya ada nih yang gak kalah keren dari mereka-mereka tadi. Emang ada? Ya udah jelas dah, tidak lain dan tidak bukan para hadirin sekalian nih yang masih stay nontonin di sini. Wah, setuju banget. Iya. Ketika cuaca lagi panas-panasnya nih, mereka tetap stay di sini dan nontonin Opening Invest 2023. Bener banget. Gimana nih kalau kita kasih apresiasi ke mereka-mereka ini nih? Oke, Dengan kita kasih hadiah ke mereka. Kita tunjuk satu orang nih buat maju ya. Jadi kita suruh mereka maju satu orang ya. Habis itu jawab pertanyaan, lalu kita kasih hadiah. Setuju nggak? Setuju. Ayo, Oke. coba tolong pihak panitia tolong panitia. cariin orang. Andika tolong
dipilih satu. Suruh maju, Dik. Suruh maju aja, Dik. Oh, ya. Suruh maju. Dik. Nah, udah ada nih orangnya, Ro. Kasih dulu. Sabar. Nah, Perkenalan dulu dong, namanya siapa, dari asal sekolahnya di mana? Nama saya Afik Zaidan Ataya dari Asyahid. kayak pernah denger namanya ya? Itu dia, kayak pernah denger, kayak agak nggak asing gitu ya. Iya. Ya udah, langsung aja Sultan, kasih tahu dong pertanyaannya. Oke, kita kasih satu hadiah. Tapi jawab dulu pertanyaan dari kita. Gampang insya Allah. Pertanyaannya, nggak boleh lihat belakang. Nggak boleh. Ih, jangan. Apa kepanjangan IMFES? Ibnu Hajar Musabakoh Festival. Iya. Bener gak? Salah apa bener ya? Salah apa bener teman-teman? Salah apa bener? Bener, selamat buat Afik. Kasih tuh dong kita Sultan, ada hadiah hadiahnya nih dong. buat Nah. Afik nih. Ngapain dikeluarin? Sultan ngapain dikeluarin sih? Nah, ini ada merchandise IMF nih. Nah, Nah, Fik mau yang mana? Mau yang ini, atau tirai nomor 2? Waduh. Salah. Salah. Mau yang mana nih? Masih pagi Sultan, please. Oke, yang putih ini buat Afik. Nah, Oke, kotaknya terima kasih, bawa Afik. sekalian, gak usah. Udah ya. Terima kasih Afik. Nah, yuk. Buat teman-teman yang mau merchandise Ibnu Hajar Musabakoh Festival 2023, bisa dilihat di stand yang di pojok situ tuh. Bener di belakang. banget. Tuh ada orang lambai-lambai di sana. Lanjut. Gua nggak bilang apa. Nah nih, langsung nih, kita lanjut ke acara selanjutnya nih. Acara yang ditunggu-tunggu sama penonton semua sekalian nih. Bener. Ini rangkaian acara yang patut paling ditunggu. Dari pagi. Bener. Kenapa kita rela panas-panasan di sini? Ya karena kita nungguin acara ini. Iya, ini doang sebenarnya. Ini doang sebenarnya, intinya ini ya kan? Iya. Ya udah, Daripada berlama-lama nih, langsung aja langsung aja lah. kita saksikan Saksikan penonton. peresmian acara Invest 2023. Nova mana, Pak? Nova mana Nova? Telepon. Coba. Pak Ketua, tolong teleponin Nova di mana? Telepon, Pak. Telepon. Nova, sekarang gimana? Sekarang jam berapa ini? Udah jam berapa ini? Udah bocah, pagi-pagi udah lari aja. Kenapa? Mau ngapain ente? Oh, mau minjem. Ya udah, boleh. Tapi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma innaka khallaqul azim. Innaka sami'ul alim. Innaka ghafurur rahim. Innaka rabbul arsyil azim. Ya Allah, hanya padamu kami panjatkan puja dan puji dengan segenap asa. Engkau telah ciptakan indahnya langit dan luasnya bumi dengan segala skesa. Engkau pula lah yang mengatur semuanya dengan segala kuasa. Karenanya, hanya padamu kami serahkan seluruh jiwa, raga, dan karsa. Dan hanya padamu kami tunjukkan seluruh permohonan dan doa dalam untayan stansa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, atas karunia dan rahmat-Mu yang melimpah, kami berkumpul di tempat ini yang penuh berkah, guna melaksanakan Lomba Invest Akbar Ibnu Hajar Musabaqah Festival tahun 2023. Jadikanlah kegiatan ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya kemampuan anak-anak bangsa pada gilirannya dapat berkembang pada kemampuan menyampaikan ide-ide dan konsep-konsep untuk kemajuan bangsa dan negara. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesainya kegiatan Invest Akbar tahun 2023. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami semua yang mengikuti lomba pada hari ini menjadi anak-anak yang bisa menjadi harapan penerus bangsa dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadna idza si'ta sahla. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.